Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rehan dengan NIM 10602037 kelas TRPL2A ingin mempresentasikan eh, tugas pengganti pertemuan 16 yaitu analisis keamanan dan optimasi sistem terdistribusi. Saya mengambil studi kasus platform e-commerce terdistribusi yaitu Shopdistro yang memiliki latar belakang eh, dan tujuan analisis ini tuh yang pertama, konteks sistem terdistribusi kini menjadi fondasi banyak aplikasi modern, termasuk platform e-commerce yang melayani ribuan transaksi secara bersamaan dari berbagai lokasi. Tantangannya, semakin kompleks arsitekturnya, semakin luas permukaan serangannya yang harus diamankan. Fokus kajian ini membahas secure SDLC, secure coding, vulnerability assessment, serta analisis performa pada studi kasus platform e-commerce ini. Tujuannya untuk uh, memahami ancaman keamanan pada tiap tahap pengembangan, menerapkan mitigasi yang tepat, dan memberikan rekomendasi optimasi performa sistem. Nah, ini ada gambaran sistem ya, profil aplikasi, soft distro, fungsi utamanya katalog produk, keranjang belanja, checkout, pembayaran, manajemen pemesanan, dan notifikasi pelanggan. Mengapa sistem terdistribusi? Karena layanan ini tuh berjalan di banyak node pisah, saling berkomunikasi via jaringan, dapat diskalakan secara horizontal dan tetap berjalan meski salah satu node-nya gagal atau fault tolerance. Di sini ada arsitektur sederhananya, microservice. Kemudian ada tahapan, ancaman, risiko, dan mitigasi awalnya. Pertama, tahapan equipment dan planning. Ancamannya, kebutuhan keamanan terlewat atau tidak terdefinisi. Keamanannya fitur dibangun tanpa kontrol keamanan sejak awal. Mitigasinya, treat modeling awal dan menetapkan security requirement. Kemudian ada tahapan desain. Ancamannya arsitektur tanpa autentikasi antar service single pane of failure. Risiko kabarnya man in the middle dan service mudah dieksploitasi. Mitigasinya desain zero trust, MTLS antar service, least privilege. Kemudian tahapan coding atau implementasi. Ancamannya input tak divalidasi atau kredensial hardcode. Kemudian risiko keamanan, SQL injection, XSS dan pencerahan data. Mitigasi awalnya secure coding, guideline, code review, dan SAST. Tahapan testing, ancamannya pengujian keamanan minimal atau terlewatkan, risiko keamanannya vulnerability lolos ke produksi. Mitigasi awal, vulnerability assessment, penetration test, DST. Tahapan deployment, konfigurasi lemah atau default, port tidak terlalu terbuka, risiko keamanan, akses tidak sah, eksploitasi konfigurasi. Mitigasi awalnya hardening, surface, secret management, scan di CI atau ST. Tahapan maintenance, ancamannya presiden perbaiki monitoring kurang. Kemudian juga keamanannya, eksploitasi celah lama, serangan tak terdeteksi. Mitigasi awalnya, patch mitigasi rutin, monitoring, dan login atau CIM. Input validation dan sanitasi data. Input validation itu untuk memastikan data yang dikirim pengguna, misal form checkout, sesuai tipe format dan tentang yang diharapkan sebelum proses dilanjut ke oleh sistem. Sanitasi data ini untuk membersihkan atau mengescape karakter berbahaya, misalkan tanda kutip atau tag HTML, sebelum data disimpan ke database atau ditampilkan kembali ke pengguna. Ini untuk contoh kodenya Node.js Express plus Joy. Ini untuk contoh kode pada checkout. Kemudian di sini ada secure coding, SQL injection, dan cross-site scripting atau XSS. SQL injection ini terjadi ketika input pengguna langsung digabungkan ke dalam query SQL sehingga penyerangan dapat menyisipkan perintah SQL tambahan. Ini contoh
code yang rentan ya, dan ini untuk prepared statement untuk lebih aman ya. Kemudian cross-site scripting terjadi ketika input pengguna, misalkan tulisan produk, tampilkan ke halaman tanpa di escape, sehingga script berbahaya ikut dieksekusi ke browser korban. Ini contoh kode yang rentan. Kemudian ini yang aman ya, skipping plus CSP. Kemudian secure coding. Race condition. Dua atau lebih request checkout, pengakses, dan mengubah stok produk yang bersama secara bersama-sama. Sehingga stok bisa berkurang lebih dari yang tersedia atau overselling. Solusinya, transaksi database dengan low locking, optimistic locking berbasis versi data, kemudian ide potensi key agar request duplikat tidak request ulang. Ini untuk contoh kode transaksi yang aman pada SQL-nya. Kemudian vulnerability assessment, tools dan cara kerja pemindaian. Pertama tuh OWASP, itu untuk melakukan crawling dan scanning otomatis terhadap web. Kemudian ada InMap, ini tuh untuk memindai port dan layanan terbuka pada server. Dan di situ ada Nikto untuk menguji konfigurasi web server, mencari file berbahaya, header pejabat, dan versi perangkat lunak yang rusak. Kemudian ada SQL Map, ini tuh untuk mengotomatisasi pengujian dan eksploitasi celah SQL injection. Kemudian ini adalah untuk contoh hasil scanning dan solusi perbaikannya. Ada pada endpoint login, product search, API order, header response. Dan ini ada berbagai temuannya saat sudah di scanning. Seperti contohnya pada login, tidak ada meeting, rentan terjadinya brute force. Kemudian ini adalah tingkat tingkat keamanannya, tingkat kesalahannya gitu. Ada sedang, rendah, sedang, dan tinggi. Kalau login itu sedang, dan solusi perbaikannya. Tambahkan path limiting dan captcha setelah beberapa kali gagal. Nah, dalam analisis ini, sebagian besar temuan berasal dari kurangnya validasi input, konfigurasi default yang belum di hardening. Setelah perbaikan diterapkan, dilakukan kembali rescan atau retest untuk memastikan celah benar-benar tertutup. Kemudian di sini ada 3 jenis kerentanan umum. Yang pertama ada SQL injection, cross-site scripting, dan race condition. Dan ada beberapa penyebabnya, ada dampak dan risiko dan mitigasi. Salah satunya penyebab SQL injection, query dibangun dari input tanpa parameterisasi. Dampaknya bisa terjadi kebocoran, perubahan data pelanggan dan transaksi. Dan sudah pastinya ini memiliki risiko tingkat keamanan yang tinggi. Mitigasinya prepared statement, ORM atau WRM. Ketiga jenis ini tuh sangat berpotensi merugikan dari sisi keamanan data pelanggan dan operasional e-commerce ini. Kemudian di sini ada analisis performa sistemnya, latency, throughput, dan bottleneck. Latency, waktu tundaan antara saat request dikirim oleh klien hingga respon diterima kembali. Kemudian throughput, jumlah request atau transaksi yang berhasil diproses oleh sistem dalam satuan waktu tertentu. Kemudian bottleneck, titik dalam sistem yang menjadi pembatas utama sehingga menurunkan kinerja seluruh sistem. Di sini ada studi kasus misalkan terjadinya bobot pecah atau flash sale pada substruktur ini. Ini sudah pastinya akan ada lonjakan request pada order service dan payment service yang menyebabkan latensi signifikan dibandingkan pelayanan lainnya. Bottleneck yang teridentifikasi database order service, raw looking saat validasi dan update stok menahan banyak transaksi. Kemudian dari payment gateway-nya, rate limit biasanya dari penyedia layanan itu membatasi transaksi per detiknya.
yang memiliki dampak antrean checkout menumpuk, throughput keseluruhan turun, dan disiplin transaksi time off meningkat. Kemudian di sini ada rekomendasi optimasi peningkatan keamanan dan performa sistem. Dari keamanan sistem yang pertama itu OAuth 2 dan atau JWT terpusat pada via API Gateway. Kemudian yang kedua MTLS untuk komunikasi antar microservice-nya. Yang ketiga Web Application Firewall untuk menjaring serangan umum. Yang keempat SAST atau DAST otomatis dalam pipeline CI atau CD. Yang terakhir ada rotasi secret dan prinsip less privilege. Yang rekomendasi peningkatan portfolio sistem yang pertama itu setching atau redis untuk data produk yang sering diakses. Kedua, pemusatan asynchron via message, queue atau Kafka untuk notifikasi atau pembayaran. Yang keempat, auto scaling horizontal pada order dan payment service saat beban tinggi. Yang terakhir, database sharding atau read replika untuk mengurangi beban baca tulis. Nah, kesimpulan ya, keamanan dan performa ini harus jalan seiring. Yang pertama, sistem terdistribusi seperti platform e-commerce ini membutuhkan pendekatan keamanan menyeluruh sejak tahap awal SDLC hingga maintenance. Yang kedua, penerapan secure coding dan vulnerability assessment secara rutin efektif hingga menekan risiko SQL injection, XS, dan race condition. Kemudian optimasi performa caching seperti caching, processing asinkron atau auto scaling penting untuk menjaga latency rendah atau throughput tinggi saat beban puncak. Dan kata terakhir, keamanan dan data performa bukan trade-off, melainkan dua aspek yang harus dirancang bersamaan demi pelanggan pengguna yang aman dan cepat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bisa memenuhi tugas pergantian pertemuan 16 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.